Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bersyukur hingga pada hari ini Allah masih berkenan kepada kita untuk menikmati fasilitas hidup ini. Apa artinya? Bahwa kita dibahagiakan oleh Allah. Bahagia kenapa? Bahagia karena kita lahir dan batin masih dalam keadaan sehat walafiat. Lahir secara fisik kita sehat, makanya kita bisa puasa. Secara rohani kita juga sehat, makanya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa di dalam beribadah puasa, ya, puasa yang secara umum adalah menahan diri dari makan dan minum, artinya menahan dari kebutuhan perut dan kebutuhan di bawah perut, yaitu kebutuhan nafsu biologis. Ini penting diulangi karena apa? Ada beberapa hal yang kadang-kadang masih ada yang kurang paham terhadap ketentuan-ketentuan larangan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengkaji salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum wal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum al-ayah. Ya, dalam waktu yang singkat ini kita ingin melihat bagaimana Allah menginformasikan atau menjelaskan bahwa hubungan intim suami istri itu boleh di malam hari. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum, telah dihalalkan bagi kamu sekalian di malam-malam puasa ar-rafatu ila nisaikum. Ya, ini mukhatabnya adalah orang laki-laki, kaum laki-laki berhubungan intim dengan istri-istri kalian, dengan istri-istrinya semua. Nah, ini para mufassir menjelaskan bahwa di awal-awal Islam itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apabila sudah berbuka puasa boleh makan, boleh minum, dan boleh berhubungan suami istri, tapi dengan syarat dia belum tidur dan juga belum sholat isya. Nah, artinya apa? Kalau dia sudah sholat isya, berhubungan suami istri haram. Atau kalau sudah makan, ya, maka dia kalau sudah tidur, ya, itu maka dia tidak diperbolehkan. Ini para sahabat banyak yang keberatan hal yang semacam itu. Salah satu contohnya adalah sahabat Umar bin Khattab sudah sholat isya, tahu-tahu dia pengen berhubungan suami istri, maka terjadilah apa yang terjadi. Nah, kenapa? Ya, karena memang namanya istri itu ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri itu, wanita-wanita itu adalah ibarat pakaian bagi suaminya, bagi laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, artinya bagi istrinya. Dan ini berlaku umum ya sampai sekarang, yaitu bi umumil lafzi, yaitu berlaku dengan lafaz yang umum bahwa fungsi daripada suami adalah menutupi daripada kekurangan istri, demikian juga istri menutupi kekurangan daripada suami.
Oleh karena itu kebutuhan suami harus dipenuhi oleh istri, kebutuhan istri harus dipenuhi oleh suami. Dan pada saat itu kejadian-kejadian pelanggaran ya, yang karena syariatnya tadi diatur ya, kalau sudah sholat isya tidak boleh, ternyata masih ada yang melanggar ya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum, ternyata Allah mengetahui bahwa kalian semua para sahabat-sahabat di awal Islam waktu itu terjadi ya, artinya sudah dilarang tetap saja dilanggar. Fataba alaikum, kemudian Allah menerima taubatnya kalian, wa'afa ankum, dan mengampuninya. Bahkan dalam arti mengampuni tidak dianggap berdosa ya, orang yang berhubungan suami istri walaupun dia sholat isya. Nah, oleh karena itu fal'ana basyiruhunna, maka sekarang ya, ketika Allah menghalalkan, basyiruhunna, berhubunganlah kalian dengan suami istri ya, artinya sudah boleh. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah diwajibkan oleh Allah untuk kalian. Apa yang diwajibkan oleh Allah di dalam hubungan suami istri pada dasarnya adalah apabila orang yang sudah menikah itu tujuannya adalah litanasul ya, atanasul, apa itu? Yaitu regenerasi. Jadi ya, diharapkannya dengan hubungan itu bisa punya anak, punya keturunan ya. Jangan sampai seperti yang sekarang, apa itu, child free ya. Jadi ada sekelompok orang yang ingin ketika dia menikah dia tidak mau punya anak, punya kesempatan suami istri ya, saya mau nikah tapi kita nggak punya anak ya. Nah, itu sudah marak ya. Kemarin kita baca ya, di Jerman ada duta child free, yaitu pasangan muda-mudi yang dia bersepakat untuk tidak punya anak kecil ya, artinya tidak punya anak. Mereka tidak punya anak tapi mereka mau adopsi ya, ngambil anak asuh ya. Daripada kita ngambil anak asuh, kenapa kita nggak bikin anak sendiri saja? Nah, ini Islam mengajarkan, jadi kalau sudah nikah itu tujuannya untuk tanasul, untuk regenerasi, agar supaya keberlangsungan hidup manusia itu terjamin sampai seterusnya. Dan demikian juga waqasdil iffah. Jadi hubungan suami istri menikah itu adalah dalam rangka untuk qasdil iffah, yaitu untuk melindungi diri, menjaga kehormatan diri. Nah, jadi jangan berhubungan intim itu hanya semata-mata untuk melepas syahwat saja ya, semata-mata melepas syahwat, itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka pada saat itulah kita umat Islam diperbolehkan untuk berhubungan intim suami istri di malam hari. Jadi fal'ana basyiruhunna, tapi jangan lupa wabtagu ma kataballahu lakum tadi. Jadi ketika kita diperbolehkan berhubungan suami istri bukan semata-mata untuk melepas nafsu seks atau nafsu biologis, tapi ada tujuan yang lebih mulia, yaitu untuk bercita-cita ingin punya anak. Ya, adapun nanti misalnya sudah bercita-cita ingin punya anak tapi ternyata tidak punya anak, itu sudah takdir Allah. Tetapi tetap harus ada keinginan ya, bahwa orang berhubungan suami istri itu tujuannya adalah agar supaya tanasul, agar supaya punya anak. Di samping kita di malam hari dihalalkan untuk berhubungan suami istri, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, adalah boleh makan dan boleh minum, udah halal. Jadi yang dilarang makan dan minum dan hubungan itu kan kalau di siang hari. Nah, kalau malam hari bebas sudah. Nah, seperti sekarang ini, di zaman sekarang umat Islam sudah bebas, boleh makan minum di malam hari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nampak jelas oleh kalian, yaitu benang putih dan benang hitam. Artinya kalau sudah kelihatan perbedaan antara malam dan siang
yaitu ditandai dengan keluar fajar shadiq, artinya subuh. Jadi kapan kita mulai puasa? Yaitu mulai dari fajar shadiq, yaitu dari subuh. Nah, pada saat subuh itulah kita sudah haram, sudah tidak boleh makan dan minum serta hubungan intim. Nah, oleh karena itu bagus sekali tradisi kita umat Islam di Indonesia, ada biasanya tarhim menjelang sholat subuh, ya kurang lebih 15 menit. Nah, di saat tarhim itulah adalah persiapan kita untuk memulai puasa. Jadi kalau bisa ya jangan makan dan minum pada saat itu. Kalau di TV-TV kita biasanya ditandai dengan imsak. Nah, imsak itu artinya menahan diri. Jadi pada saat itulah kita menahan diri untuk mengawali puasa di hari itu. Sampai kapan? Ya, tsummatim musyama ilal lail. Kemudian sempurnakan sampai malam. Kapan masuk malam bagi orang Islam? Yang disebut malam itu adalah mulai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, atau kalau biasa di kita adalah maghrib. Makanya banyak sekarang katanya umat Islam pada nunggu adzan maghrib. Kenapa? Karena di situ dimulailah atau diakhirinya kita berpuasa. Jadi di awal dari keluarnya fajar shadiq atau dari sholat subuh dan diakhiri dengan sholat maghrib, yaitu terbenamnya matahari. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi larangan itu hanya berlaku di siang hari, sedangkan kalau di malam hari kita diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tadinya diharamkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.